Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali dalam renungan di balik layar Rebel. Di sini kita belajar melihat apa yang ada di balik setiap peristiwa Alkitab, menyingkap makna rohani yang kadang tersembunyi tetapi penuh kuasa untuk mengubahkan hidup kita. Seringkali kita membaca kisah 10 tulah di Mesir hanya sebagai kisah penghakiman. Namun, jika kita gali lebih dalam, maka kita akan menemukan bahwa ada urutan, pola dan strategi Allah yang sangat rapi dan penuh makna rohani. Pola itu tidak hanya berbicara tentang Mesir ribuan tahun yang lalu, tetapi juga berbicara tentang kehidupan kita hari ini. Dan inilah Rebel saat ini, pola ilahi dalam urutan 10 tulah di Mesir. Mari buka hati, mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk memahami maksud firman-Mu. Bukalah mata rohani kami untuk melihat pola-Mu yang indah dalam setiap karya-Mu. Ajari kami untuk memahami bahwa Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami, atas bangsa-bangsa, dan atas segala kuasa yang ada di bumi dan di sorga. Kiranya melalui renungan ini, iman kami dikuatkan, hati kami dilembutkan, dan kasih kami kepadamu semakin dalam. Hanya dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rebel, Allah kita bukanlah Allah yang sembarangan dan asal-asalan, tetapi Dia adalah Allah yang hebat dan luar biasa yang bekerja dengan pola ilahi. Segala sesuatu yang Dia lakukan memiliki urutan, tujuan, dan makna. Ketika kita membaca tentang kisah 10 tulah di Mesir dalam kitab Keluaran, kita sering hanya melihatnya sebagai kisah penghukuman. Tetapi sebenarnya, setiap tulah adalah serangan langsung terhadap berhala-berhala Mesir sekaligus pelajaran rohani bagi kita saat ini. Tulah-tulah itu muncul satu demi satu, semakin dalam, semakin berat, semakin menghancurkan. Itu menunjukkan bagaimana Allah secara bertahap merobohkan semua tumpuan manusia, dari alam, ekonomi, kesehatan, sampai kepada kehidupan itu sendiri. Mari kita lihat urutan 10 tulah beserta makna rohani dan aplikasinya dalam hidup kita hari ini. Tulah yang pertama, air menjadi darah. Dalam Keluaran 7 ayat 20 tertulis, maka seluruh air yang di Sungai Nil berubah menjadi darah. Bagi orang Mesir, Sungai Nil adalah sumber kehidupan, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Dia, sumber itu bisa berubah menjadi kematian. Makna rohaninya, air adalah lambang kehidupan, tetapi jika kehidupan itu dipisahkan dari Allah, maka akan menjadi sumber penderitaan. Hari ini, berapa banyak dari kita yang menaruh harapan pada Sungai Nil kita? Harta, kedudukan, kecerdasan, kemampuan, atau popularitas? Ingatlah bahwa tanpa Kristus, semua itu bisa berubah menjadi sumber kekecewaan dan penderitaan. Tulah yang kedua, katak. Keluaran 8 ayat 2 berkata, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak dianggap suci karena katak adalah lambang Dewi kesuburan. Tetapi ketika katak memenuhi seluruh rumah, ranjang, bahkan makanan, itu bukan lagi berkat melainkan gangguan. Makna rohaninya, katak yang dilambangkan sebagai Dewi kesuburan adalah berhala, dan berhala yang disembah akan berbalik menguasai dan menghancurkan hidup. Sahabat, jika kita mengandalkan sesuatu selain Allah, entah itu hobi, kesenangan, atau bahkan orang yang kita kasihi, itu bisa berubah menjadi berhala yang menguasai hidup kita. Tulah yang ketiga, nyamuk. Keluaran 8 ayat 17 menuliskan, segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Allah sungguh luar biasa. Dari debu tanah yang seolah tidak berarti, di tangan Allah dapat berubah menjadi penyiksaan, sehingga para ahli Mesir pun menyerah dan berkata kepada Firaun, inilah tangan Allah. Makna rohaninya, dosa kecil ibarat debu. Jika dibiarkan, maka bisa menggigit, melukai, dan menguasai kita.
Jangan membuka celah bagi iblis, bahkan yang paling kecil sekalipun, karena seringkali kita meremehkan dosa kecil, tetapi justru dari hal kecil kehancuran besar bisa terjadi. Tulah keempat, lalat pikat. Dalam Keluaran 8 ayat 22 tertulis, "Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosyen." Pada tulah ini Allah mulai membedakan umatnya dari Mesir. Lalat menyerbu Mesir, tetapi tidak di tanah Gosyen. Makna rohaninya bagi kita, meskipun kita saat ini sementara hidup di dunia, tetapi janganlah kita menjadi serupa dengan dunia. Kristuslah yang membawa pemisahan itu melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Kita hidup di dunia yang sama, tetapi sebagai orang percaya, kita punya perlindungan rohani, yaitu benteng hidup kita, Yesus Kristus. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Keluaran 9 ayat 3 mencatat, "Maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat." Ternak adalah sumber ekonomi Mesir, juga syarat untuk korban. Namun melalui penyakit sampar, Tuhan tunjukkan bahwa Dialah pemilik segalanya. Makna rohaninya, ekonomi dunia bisa runtuh, tetapi kita punya Allah yang akan selalu memelihara kita. Ketika ekonomi goyah, kita diingatkan kembali kepada Tuhan sebagai sumber sejati. Tulah keenam, barah. Keluaran 9 ayat 10 menuliskan, "Maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang." Barah melambangkan luka akibat dosa yang menembus daging dan hati. Hanya Tuhan sajalah yang dapat menyembuhkan luka batin dan jasmani manusia sepenuhnya. Makna rohaninya, dosa pasti selalu membawa luka, baik batin maupun tubuh. Jika itu terjadi, datanglah hanya pada Yesus, karena hanya Dialah yang sanggup menyembuhkan luka terdalam kita dan memulihkan kita sepenuhnya. Tulah ketujuh, hujan es. Dalam Keluaran 9 ayat 24 tertulis, "Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah hujan es itu." Tulah ini menunjukkan kuasa Allah atas alam. Api dan es bersatu melambangkan murka dan kasih-Nya yang bekerja bersama untuk mengingatkan dan memulihkan umat manusia. Makna rohani yang bisa diambil yakni penghakiman Allah itu dahsyat, tak terhindarkan, dan melampaui logika manusia. Untuk itu kita jangan menjauh dari kasih dan perlindungan Tuhan, karena tanpa perlindungan Tuhan kita tidak akan bisa bertahan menghadapi murka Allah. Tulah ke-8, belalang. Keluaran 10 ayat 15 mencatat, "Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya." Belalang melambangkan kekuatan penghancur yang datang tiba-tiba dan melahap habis segalanya. Ini adalah gambaran tentang bagaimana dosa bisa menghabiskan berkat dan damai dalam hidup manusia. Makna rohaninya bagi kita, dosa sangat berpotensi besar untuk menggerogoti hasil kerja keras manusia. Jangan biarkan belalang rohani seperti hawa nafsu, iri hati, dan keserakahan merusak berkat yang Tuhan berikan. Tulah ke-9, gelap gulita. Tertulis dalam Keluaran 10 ayat 22, "Dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Mesir menyembah dewa Ra, dewa matahari, tetapi Allah menutup cahayanya." Makna rohaninya, hanya Yesuslah satu-satunya terang dunia. Tanpa Yesus, manusia hidup dalam kegelapan total. Selain itu, hanya Yesus jugalah satu-satunya terang sejati yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan. Dan tulah ke-10, anak sulung mati. Keluaran 12 ayat 29 mencatat, "Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir." Tulah terakhir ini menyingkapkan puncak kuasa Allah dalam kehidupan. Inilah puncak penghukuman, tetapi Israel selamat karena darah anak domba Paskah. Makna rohaninya bagi kita, upah dosa adalah maut,
tetapi darah Yesus, Anak Domba Allah, memberi keselamatan. Tanpa darah Kristus, kita pasti akan binasa. Sahabat, jika diperhatikan urutannya, maka Allah memulai dari alam, yaitu air, katak, nyamuk, dan lalat. Lalu ekonomi, yaitu ternak, lalu kesehatan, yaitu penyakit sampar, kemudian alam semesta, yaitu hujan es, belalang, dan kegelapan, berakhir dengan puncaknya, yaitu kehidupan manusia itu sendiri. Polanya jelas, Allah merobohkan tiap tumpuan manusia sampai manusia sadar bahwa satu-satunya sandaran adalah Allah sendiri. Lalu apa relevansinya dengan kehidupan kita pada masa kini? Hari ini, tulah kita bisa berbeda, entah itu krisis ekonomi, penyakit, kekacauan sosial, kegelapan moral, atau bahkan kehilangan orang yang kita kasihi. Dan di balik semua itu, pola Allah tetap sama. Dia izinkan segala sesuatu untuk membawa kita kembali kepada satu hal, yaitu darah Anak Domba, Yesus Kristus. 10 tulah bukan sekedar kisah masa lalu, namun itu adalah peta rohani bagaimana Allah bekerja. Ia merobohkan berhala manusia satu persatu sampai hanya Yesus sajalah satu-satunya yang ada dan hidup serta berkuasa. Pesannya sederhana tapi dalam, yaitu tanpa darah Yesus kita binasa, tetapi dengan darah Yesus kita hidup kekal. Mari bersyukur bersama dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk polamu yang begitu indah dalam sejarah. Engkau menunjukkan kuasa-Mu bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkan umat-Mu. Ajarlah kami untuk tidak mengandalkan berhala dunia tetapi hanya mengandalkan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Lindungilah kami dengan darah-Mu dan tuntunlah kami selalu dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rebal terkasih, jika renungan ini menguatkan imanmu, mari teruslah mencintai Yesus lebih dari segalanya. Jangan simpan berkat ini sendiri, bagikanlah kepada orang lain, karena satu jiwa yang diselamatkan lebih berharga dari seluruh isi dunia. Sampai jumpa pada renungan di balik layar episode selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.